Halo, selamat datang di channel My Dreams Hub. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini, aku mau ngebahas sebuah film yang menceritakan seorang badut psikopat yang dijamin seru banget. Pasti udah kebayang dong film apa yang mau aku bahas. Siapa coba yang gak tahu film ini? Film yang menceritakan asal-muasal musuh utama Batman. Siapa hayo? SpongeBob? Dora? Ya bukan dong. Musuh utama Batman adalah Joker. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya supaya channel ini bisa terus berkembang. Kalau yang udah subscribe, like, dan komen, yuk kita lanjut bahas cerita filmnya. Film ini berkisah pada tahun 1981, di mana ada seorang bernama Arthur Fleck, yang memiliki pekerjaan sebagai seorang badut penghibur, yang berusia 40 tahun. Arthur memiliki cita-cita sebagai seorang komedian, dan ia tinggal bersama ibunya, Penny Fleck, di kota Gotham yang kacau balau. Dia menderita kelainan otak yaitu tawa patologis, yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat. Dan dia sering mengunjungi pekerja layanan sosial untuk mendapatkan obatnya. Arthur memiliki kondisi mental yang lemah, dan hidup dalam situasi yang buruk. Hal itu membuatnya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Ia sering menjadi sasaran bully dan tidak memiliki banyak teman. Arthur bermimpi untuk menjadi seorang komedian hebat. Namun hidupnya semakin tersakit jiwa Arkham State Hospital. Untuk memastikan perkataan dari Thomas Wayne, apakah benar dulu ibunya pernah dirawat di rumah sakit jiwa? Arthur pergi ke bagian arsip, dan dia diberikan sebuah berkas oleh seorang petugas, yang berisi berkas dari Penny Fleck. Berkas tersebut menyatakan, Penny Fleck pernah dirawat di sana 30 tahun yang lalu. Arthur pun merebut berkas tersebut dan kemudian ia lari. Setelah berhasil lolos, Arthur membuka kembali berkas yang berhasil ia curi. Dan ia terkejut dengan fakta, bahwa Penny Fleck pernah dirawat di sana karena menganiaya anak adopsinya. Di sana juga dilampirkan dokumen mengenai adopsi anak. Di suatu malam, penyakitnya kembali kambuh. Dia tertawa sambil menangis. Saat pagi hari tiba, dia pergi ke rumah sakit, di mana ibunya sedang dirawat. Dengan perasaan hancur dan kecewa terhadap Penny Fleck, dikarenakan fakta dari berkas yang dia dapatkan di rumah sakit jiwa, dia kemudian membekap ibunya menggunakan bantal, dan membunuhnya. Setelah itu Arthur kembali ke apartemen, dan dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi bintang tamu di acara Murray Franklin Show malam nanti. Sebelum pergi ke acara tersebut, Arthur berencana untuk bunuh diri, karena menurut Arthur hal tersebut bisa membuat penonton terhibur. Tak lama kemudian, teman Arthur saat masih menjadi badut penghibur, yaitu Randall dan Gary datang ke apartemen Arthur untuk memberikan belasungkawa atas meninggalnya Penny Fleck. Mereka mengajak Arthur untuk minum supaya dia tidak stres. Namun Arthur menolak ajakan dari mereka. Tak lama kemudian, Randall menjelaskan alasan utama dia datang ke tempat Arthur. Randall mengatakan bahwa dia diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai kasus pembunuhan 3 orang di kereta bawah tanah Gotham, yang sebelumnya pernah terjadi. Randall mencurigai Arthur adalah pelakunya. Dikarenakan Arthur kesal dengan perkataan Randall, dia langsung menusuk Randall dengan menggunakan gunting, dan membunuhnya. Gary yang melihat hal tersebut syok dan langsung melarikan diri. Saat malam harinya tiba, Arthur pergi ke undangan dari acara Murray Franklin Show, yang telah direncanakannya. Selama perjalanan, dia menari-nari bahagia. Namun tidak disangka-sangka, dia diikuti oleh 2 orang polisi. Mengetahui hal tersebut, Arthur pun lari. Di saat Arthur mencoba lari, dirinya sempat tertabrak mobil. Namun, Arthur dapat bangkit lagi dan terus berlari memasuki kereta bawah tanah. Di dalam kereta, banyak sekali orang-orang yang menggunakan kostum badut. Mereka berpenampilan seperti badut, karena untuk mengkritik pemerintahan Gotham saat itu. Singkat cerita,
Sampailah Arthur di studio Murray Franklin Show. Arthur bertemu langsung dengan Murray. Dan Murray bertanya mengapa Arthur berpenampilan seperti badut. Apakah dirinya sama seperti para pengunjuk rasa lainnya di luar sana? Namun dirinya mengatakan bahwa dia hanya ingin tampil keren di acara tersebut. Arthur mengatakan kepada Murray, saat acaranya dimulai, dia ingin dipanggil dengan nama Joker. Di belakang panggung, Arthur melakukan gerakan-gerakan aneh. Dia menari-nari. Dan akhirnya, Arthur pun dipanggil masuk dengan sebutan nama Joker. Saat sudah di atas panggung, Arthur mencium salah satu bintang tamu, dan kemudian duduk. Arthur kagum bahwa dirinya dapat tampil di acara tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia berpenampilan seperti itu untuk membuat orang-orang senang dan tertawa. Tak lama kemudian, Murray meminta Arthur untuk menampilkan sebuah stand-up komedi, di mana dirinya menjadi viral dan bisa diundang ke acara tersebut. Namun, tidak ada satupun yang tertawa dengan materi stand-up yang dibawakan oleh Arthur. Kemudian, Arthur mulai mengatakan bahwa akhir-akhir ini kehidupannya lagi hancur. Dan bahkan Arthur mengatakan, dia adalah orang yang membunuh 3 orang di dalam kereta bawah tanah Gotham. Mendengar hal tersebut, penonton di acara itu syok, dan Murray sempat tidak percaya. Arthur pun menjelaskan, mengapa ia membunuh orang-orang tersebut. Dia mengatakan bahwa orang-orang jahat seperti itu pantas untuk dibunuh. Arthur juga mengatakan, Murray adalah orang yang jahat. Tujuan Murray mengundang Arthur adalah supaya dirinya bisa diolok-olok di acara tersebut. Kemudian Arthur menembak kepala Murray. Orang-orang yang ada di acara tersebut panik dan lari ketakutan. Karena ulahnya itu, dia ditangkap oleh polisi. Di tengah perjalanan, mobil polisi yang ditumpangi oleh Arthur ditabrak oleh mobil ambulans. Dan orang-orang yang ada di situ membantu mengeluarkan Arthur dari mobil polisi yang ditumpangi oleh Arthur. Orang-orang itu ternyata para pengunjuk rasa yang mendukung aksi Arthur saat dirinya menembak Murray. Di tempat lain di saat kekacauan di Gotham terjadi, Thomas Wayne bersama istri dan anaknya Bruce Wayne baru keluar dari bioskop. Mereka diikuti oleh seseorang yang menggunakan topeng badut. Saat tiba di sebuah gang sempit, orang itu menembak orang tua Bruce Wayne dan mencuri barang-barang berharga yang digunakan oleh kedua orang tua Bruce Wayne. Di akhir cerita, Arthur mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu orang-orang yang peduli dengan dirinya. Arthur pun menari-nari bahagia. Di dalam video ini, ada beberapa adegan seru lainnya yang sengaja tidak ditampilkan. Jika kalian penasaran dengan adegan tersebut, langsung aja ditonton filmnya, Joker. Jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa untuk like video ini dan tulis pendapat kamu di kolom komentar dan terus dukung channel ini ya. Supaya bisa terus berkembang, terima kasih sudah menonton film ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.